Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafal Fauzan dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 053 dari Praktikum kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang dasar kontrol motor listrik. Daripada kita lama-lama, langsung aja kita ke materinya. Apa sih konsep dasar motor listrik itu? Kontrol motor listrik itu tuh adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur ataupun mengendalikan serta juga bisa melindungi motor listrik tersebut agar bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan keamanan, terus efisiensi, dan juga kemudahan dalam operasian suatu motor. Dan penerapannya di industri itu biasanya digunakan pada mesin-mesin industri gitu loh, kayak pompa, terus konveyor, kipas industri, dan juga berbagai peralatan yang menggunakan motor listrik, dan masih banyak lagi gitu. Oke, apa aja sih komponen-komponen utama yang ada di kontrol motor listrik? Jadi ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ada saklar atau switch yang fungsinya itu untuk menghubungkan ataupun memutuskan aliran aliran listrik secara manual. Yang on off seperti itu ya. Lalu ada MCB, itu tuh untuk melindungi suatu rangkaian dari short circuit ataupun hubung singkat dan juga melindungi dari beban yang berlebih gitu atau arus juga yang berlebihan gitu. Selanjutnya ada kontaktor. Di sini merupakan saklar elektromagnetik yang menghubungkan atau memutus arus utama motor secara otomatis. Selanjutnya ada relay. Apa sih itu relay? Relay itu adalah perangkat pengendali yang bekerja berdasarkan sinyal listrik. Untuk apa sih itu? Untuk mengatur kerja dari kontaktor gitu. Jadi yang mengatur tuh relay gitu dari kontaktor tersebut. Oke, selanjutnya ada overload relay. Apa sih itu? Yaitu berfungsinya itu untuk melindungi motor dari arus yang berlebih ataupun overload gitu ya. Soalnya kalau misalnya berlebihan itu tuh bisa bisa merusak lilitan dari suatu motor gitu. Dan yang terakhir keenam atau adalah timer. Biasanya disebut juga TDR atau time delay relay gitu. Itu tuh untuk apa sih? Itu tuh untuk mengatur waktu kerja rangkaian yang misalnya nih untuk pengaturan start delta ataupun pengoperasian yang secara bertahap gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya adalah cara kerja rangkaian latching. Jadi ini ya, seperti yang sudah saya gambarkan, ini adalah sistem rangkaian latching yang ada di CAD simulator. Ngapain sih? Apa sih itu rangkaian latching? Itu tuh rangkaian latching tuh kerjanya tuh prinsipnya tuh penguncian ya. Penguncian tuh yang di mana ada tombol start saat ditekan itu arusnya akan mengalir ke kumparan kontaktor ataupun relay sehingga kontaktor itu dapat bekerja gitu. Nah, pada saat yang sama juga kontak bantu kontak bantu no dari kontaktor yang diparalelkan dengan tombol start itu akan ikut menutup sama seperti contoh gambar yang saya berikan ini ya. Sehingga meskipun tombol start itu dilepas, aliran arus tuh akan tetap terjaga gitu, akan tetap mengalir melalui kontak bantu tersebut gitu. Dengan demikian kontaktor itu bisa tetap aktif ataupun bisa tetap terkunci gitu loh, seperti tadi prinsipnya itu adalah penguncian tanpa perlu menekan tombol start terus menerus gitu loh. Jadi rangkaian tuh bisanya berhenti atau akan berhenti bekerja jika tombol stop itu ditekan gitu yang akan memutus arus menuju kumparan kontaktor sehingga sistem akan kembali ke kondisi awal lagi gitu. Jadi singkatnya itu tidak harus menekan tombol start dan jika ingin mematikannya itu hanya tinggal menekan tombol stop. Oke, selanjutnya adalah rangkaian doll starter. Apa sih doll starter itu? Jadi dia tuh kepanjangannya dari direct online starter. Itu tuh merupakan salah satu rangkaian yang berfungsi untuk memulai ataupun mematikan sebuah beban listrik ya, misalnya kayak motor, kompresor, dan lain sebagainya. Dan tool starter juga bisa disebut metode starting beban yang sederhana gitu dan juga praktis dalam rangkainya. Cara kerjanya gimana sih? Itu ketika MCB itu ditutup, tegangan tuh akan mengalir melalui MCB menuju kontaktor. Yang dimana kontaktor ada kumparannya. Nah, ketika kumparan mendapat tegangan,
maka arus listrik itu akan mengalir melalui lilitan dan menyebabkan medan magnet sehingga kontaktor itu dapat tertutup. Kemudian arus yang melewati overload relay menuju motor dan motor itu akan segera bergerak. Dan rangkaian rangkaian direct online starter itu biasanya digunakan untuk motor listrik ya, yang dayanya itu tidak tinggi ataupun rendah gitu. Biasanya itu di bawah 5,5 kW ataupun 7,5. Starter ini tepat untuk aplikasi yang dimana lonjakan arus start yang tinggi tapi tidak menyebabkan penurunan tegangan. Tidak apa ya, tegangannya tidak turun secara signifikan pada jaringan listrik dan juga tidak merusak lilitan dari motor tersebut. Contoh penggunaannya itu ya kayak di motor pada pompa air kecil dan konveyor dan juga kipas angin. Oke, langsung saja kita ke rangkaian simulasinya di CAD Simulator. Nah, ini untuk aplikasi CADE simulatornya dan sini ada banyak fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ada fuses disconnect, automatic gini dan cara memakainya tinggal kliknya saja. Sini ada banyak tools-tools yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama akan kita pilih maaf salah pencet. Itu kita ini dulu ya, pilih dulu ya teman-teman untuk komponen-komponen yang akan digunakannya. Sini ada banyak. Kita cari yang ada netralnya teman-teman. Nah, yang ini karena ini kecil banget ya, kita bisa zoom ya teman-teman dengan cara yang ada di sini. Zoom plus. Kalau zoom ini bakal ngecilin dan ini bakal gedein. Maaf ada suara motor teman-teman ya. Oke, di sini kita balikan dengan cara nih, ada yang nah ini teman-teman ya. Seperti ini. Kita taruh saja, lalu kita klik escape pada keyboard. Dan di sini kita lebih baik kita langsung aja ke wiringnya ya teman-teman ya. Di sini ada banyak pilihan ya. Di sini ada positif, ada negatif, terus ada netral wire, ada phase wire. Nah, di sini pertama kita pilih yang phase wire terlebih dahulu. Ini kita klik dari sini. Segini. Habis itu langsung lanjut ke yang positif wire-nya. Kita pilih dari sini menuju ke sini. Lalu di sini kita pilih yang negatif wire. Dari sini menuju ke sini, tidak usah terlalu panjang ya teman-teman ya. Dan untuk yang ini netral, kita pilih yang netral juga. Yang warna biru ya teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa mengganti warna aja nih di sini, cuma biar langsung aja. Mantap. Oke, yang terakhir yang protection ini, kita pakai protection wire yang ada garis putusnya ini. Tarik dari sini ke sini. Oke, selanjutnya kita cari komponennya lagi. Maaf, salah pencet tadi. Oke, untuk komponen berikutnya adalah ini ya teman-teman ya. Kita pakai yang 3 fasa. Itu kita taruh tidak usah terlalu jauh, kita di sini saja. Ya, habis itu kita cari komponennya lagi, kita cari yang Oke, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan ini. Oke, sudah. Lalu kita pilih ini. Tidak usah terlalu jauh ya teman-teman ya. Nah, dan juga kita cari powernya. Bukan power sih, kita cari motornya nih, Nah, ini motornya nih. Ini motor yang akan kita gunakan ya teman-teman ya. Oke. Escape. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke wiringnya aja. Ini kita sesuaikan dengan yang ini. Yang satu ini kita tarik ke sini. Ini ke sini. Oh iya, ini harus sesuai dengan garis ini ya teman-teman. Soalnya kalau kelebihan itu arusnya itu tidak akan mengalir gitu. Nah, ini kan sesuai bisa segini. Cuma kalau kayak gitu arusnya nanti gak bakal ngalir ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita pakai yang positif. Kita sesuaikan ke sini juga. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan yang ini ke sini. Oke.
Selanjutnya kita yang negatif, dari sini ke sini, 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 dan juga ini. Dan juga yang terakhir itu yang ini. Sebenarnya ini bisa kita langsung konekin aja ke ground, cuma ya ini terserah. Aduh, salah pencet. Ini terserah kalian, mau kalian hubungin yang ini ke ground ataupun ke sini boleh. Kalau saya pribadi, saya akan menghubungkan ke sini. Oke, escape. Oh iya, jangan lupa untuk namanya itu kita ganti ya teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya namanya gak diganti itu dan namanya tidak sesuai, itu nanti gak bakal bisa jalan ya teman-teman ya, bakal error. Ini kita ganti jadi MCB. Lalu yang ini kita ganti dulu jadi K1. Yang ini kita ganti. Dan juga, oh ini gak usah, motor mah gak usah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk komponen berikutnya yang akan kita pakai. Sebentar, saya cari terlebih dahulu ya. Oh ini, kita simpan di sini saja lah ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita cari lagi untuk emergensinya. Oke, untuk emergensinya itu yang oke, ini ada ya, ini nanti bakal kita taruh di sini. Kita bakal pakai itu juga ya teman-teman ya, jangan lupa. Oh ini. Oke, yang ini kita simpan di sini untuk emergensinya. Lalu kita pasang yang ini. Oke, kita taruh di sini saja. Habis itu kita pasang yang stop. Kita NC button, NC dan no itu ada. Kita pakai yang ini. Kita taruh di sini saja. Lalu kita pilih lagi yang ini. Oke. Yang ini kita simpan. Nah, yang ini. Yang ini kita simpan di sini. Dan juga yang terakhir ada ini. Nah, taruh di bawah sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita oh iya ada komponen juga yang kurang ya teman-teman ya. Maafkan aku. Ini kita taruh di di mana ya teman-teman ya? Aku lupa. Bentar. Kan yang ini, lagi yang ini, jauh banget. Kita pilih yang ini dulu deh. Yang ini. Kan teman-teman salah. Nah, kita pilih yang ini dulu. Kita rotate seperti ini. Kita taruh di bagian sini aja. Lalu, oh iya, ininya jangan lupa ya teman-teman ya, untuk LED-nya ada di sini. Kita simpan di sini, di sini dan juga di sini deh. Oke, escape. Kalau sudah
Oke. Oke, yang ini kita simpan di sini ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa kita ubah dulu ya teman-teman namanya ya. Ini kita ubah jadi MCB2. MCB2. Ini kita jadi emergency. Wah, panjangan. Nggak muat. Kita IM. Kita emergency-nya IMS aja. Oke. Lalu yang bawah itu kita kasih ini. Terus yang ini kita ubah jadi stop. Ini kita ubah jadi get start. Dan ini kita ubah jadi K1. K1. Biar sama ya teman-teman sama ini. Soalnya kalau misalnya nggak sama penamaannya nanti nggak bakal bisa apa ya kehubung gitu loh. Meskipun padahal dari wiring itu sudah terhubung, tapi jika ini belum apa ya belum diganti namanya itu tidak akan bisa terhubung ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Hmm. Oh, salah teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Terdapat kesalahan. Oke, salah teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Kita ganti yang ini, terus kita ganti namanya menjadi. Oke, lanjut. Kita langsung aja ke wiringnya ya teman-teman ya. Ini nama udah kita. Oh ya ini belum kita ubah nih. Ini menjadi K1. Nah, ini LED-nya juga kita jadiin off. Ini kita jadiin trip. Dan yang ini kita jadiin on. Oke. Langsung saja kita ke proses wiringnya ya teman-teman ya. Dan di sini untuk wiringnya kita pakai yang terlebih dahulu untuk yang ini. Kita konekin ke yang atas ini. Oke. Kalau sudah kita tinggal yang netralnya ini teman-teman yang garis biru ini ya. Ini netral. Nah, yang ini netral wire-nya ya teman-teman ya. Jadi kita hubungin ke sesuai dengan warnanya teman-teman ya. Dan ini nanti kita hubung langsung ke bawah sini ya teman-teman ya. Jadi nanti ini set 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 set. Oke. Selanjutnya kita tinggal hubungin sisanya aja ya. Nah, kita skip dulu. Ini kejauhan ya. Nggak apa sih kejauhan juga cuma biar enak dilihat aja ya. Oke, kita langsung saja kayak sini. Oh, oke. Dan yang LED-nya kita deketin dulu. Oke. Up. Oke, sudah. Yang ini kita hubungin juga. Up. Oke. Kalau sudah, kita sembari rapihin dulu ya teman-teman ya untuk ininya. Biar tidak terlalu mepet. Oke, kalau udah kita hubungin lagi wiringnya, kita proses wiring satu persatu. Hop, ke atas. Oke, sudah. Yang ini kita hubungin ke maaf. Oke, kita ke sini. Nah, ini kita hubungin paralel ya teman-teman ya. Nah, ini kita hubungin paralel. Lalu ini kita hubungin ke sini.
Oke, sudah? Hmm. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal hubungin yang netralnya saja ya teman-teman ya, supaya bisa terhubung. Up, up, oh. Oke, sambil kita periksa-periksa lagi, apakah sudah benar atau belum. Nah, jikalau sudah, kita langsung saja ke simulasinya. Kita simulation. Oke, ketika MCB ini dinyalakan, maka tombol LED off ini akan ikutan menyala ya teman-teman ya. Jika kita, ini motornya belum nyala ya, ketika kita klik start, nah yang ini akan mati nih teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke sudah, ini kita sembari periksa-periksa lagi, ini ada tombol stop. Oke ini sudah semua, langsung aja kita simulasikan ya teman-teman ya. Running. Oke di sini kita coba nyalakan MCB-nya dan MCB 2. Nah, ketika MCB itu dinyalakan, maka LED indikator yang ada di off itu akan menyala. Karena apa? Karena motor yang ini itu belum nyala ya teman-teman. Dan untuk menyalakan motor yang ada di sini dan juga kontaktornya, itu ada tombol start di sini, kita nyalakan saja. Nah, jika tombol start nyalakan, maka motor akan menyala dan juga kontaktornya juga akan menyala. Dan ini akan mengalirkan arus ke LED ini. Jadi LED ini akan dialiri oleh arus sehingga motor ini bekerja dengan sesuai dengan fungsinya gitu untuk rangkaian doll starter yang kita simulasikan itu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran, bukannya sudah hatam tapi kita masih sama-sama belajar di sini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.